Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menuju Masjid Siti Halimah guna menjalankan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah tarawih pada malam hari ini, izinkan kami panitia Ramadan menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Pada malam hari ini tanggal 14 April 2022, yang bertugas sebagai imam serta penceramah yaitu Bapak Ustadz Nadar Iskandar. Alhamdulillah beliau telah hadir di sisi kita. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada warga dan jamaah sekitar yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk hidangan buka puasa, yaitu dari Ibu Yuyun, Jalan Belimbing 9, hamba Allah, Ibu Tri Utuy, Ibu Sri Bidiarti Pepaya 1, Ibu Yanti Mawaraya, hamba Allah Blimbing Raya. Terima kasih kepada Bapak dan terima kasih kepada jamaah dan warga sekitar yang telah memberikan rezekinya untuk Masjid Siti Halimah ini. Insya Allah apa yang telah Bapak dan Ibu berikan untuk Masjid Siti Halimah ini akan dibalaskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengingatkan kepada para jamaah Siti Halimah bahwasanya besok hari Masjid Siti Halimah sudah mulai mengadakan sholat Jumat berjamaah. Jadi para bapak yang ingin menjalankan sholat Jumat berjamaah pada besok hari di Masjid Siti Halimah ini sudah bisa menjalankan sholat Jumat berjamaah. Berikutnya kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meluruskan dan merapatkan saf sholat kita demi kesempurnaan ibadah sholat berjamaah. Dan bagi yang membawa alat telekomunikasi, mohon dapat menggunakan mode silent atau mode getar guna agar tidak mengganggu konsentrasi dari jamaah lainnya. Dan terakhir, bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya dapat mengisi tromol yang tersedia, baik tromol yang sedang berjalan maupun tromol yang ada di dekat pintu ataupun melalui kode QR. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan usahanya. Semoga apa yang telah Bapak berikan di Masjid Siti Halimah ini akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah
Sekarang masjid ya. Jamaah Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang pertama, kita tidak akan pernah bosan-bosannya menyampaikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izin Allah pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Ini adalah karunia dari Allah yang sangat besar. Karena Allah di dalam surat An-Nur, ya, surat ke-24 ayat 21 mengatakan, yang potongan ayatnya, walaula fadlullah alaikum warahmatuhu ma zaka minkum ahadan. Jikalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, maka kalian tuh tidak akan bisa mensucikan diri kita. Kita tidak akan mungkin bisa jadi orang soleh. Kita tidak akan mungkin bisa mau sholat. Kita tidak akan mungkin mau berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi kita berpuasa tidak semata-mata karena fisik kita kuat. Jasad kita sehat. Pikiran kita pun normal. Tapi pada hakikatnya kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan ini, dari mulai saum, ya, tilawatil Quran, qiyamul lail dan lain-lain, itu semata-mata karena karunia dan rahmat Allah. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu. Jadi jangan ada orang yang kemudian mengklaim bahwa dia bisa sholat semata-mata karena kekuatan dari dalam dirinya. Dia bisa soleh, dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata karena karunia dan rahmat Allah. Untuk itu maka ini harus kita syukuri. Karena betapa banyak orang yang memiliki fisik yang kuat, mental yang sehat, tapi kemudian tidak tergerak kakinya untuk melangkahkan ke tempat-tempat di mana dilaksanakan kegiatan salat, kegiatan menuntut ilmu, dan lain-lain amal soleh lainnya. Jadi ini yang pertama yang harus kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan terbesar. Kenikmatan ini harus tetap kita jaga, kita rawat, kita pelihara, sebagaimana kita merawat tanaman yang kita tanam di depan rumah kita, atau hewan-hewan peliharaan yang kita pelihara di rumah kita. Tapi tentu saja merawat iman itu jauh lebih sulit dibandingkan merawat yang tadi. Karena godaannya lebih besar. Karena memang iblis laknatullah ketika diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, itu telah mendeklarasikan diri untuk terus menggoda manusia. Ya. Jadi tidak ada satupun waktu atau kesempatan yang tidak dimanfaatkan iblis untuk menggoda kita. Dan salah satu godaan iblis itu adalah menanamkan rasa bosan dalam kita beribadah pada Allah. Ada yang bosan gak sini tarawih? Sekarang udah malam ke-13 ya, bosan gak? Ya. Pada suatu waktu Rasulullah SAW, ya, ketika berada di rumahnya itu didatangi oleh istri beliau, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, istri beliau ini Aisyah radhiyallahu anha itu bersama dengan seorang wanita. Ya. Rasul mengatakan, siapa ini? Ini adalah Fulanah binti Fulan. Ya, tidak disebutkan namanya ya. Ya. Dia adalah orang yang ahli ibadah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, teruslah engkau itu mempertahankan konsistensi dalam beribadah. Kenapa? Fa innallaha la yumallu hatta tamallu.
Karena Allah itu tidak akan pernah bosan hingga kalian tuh bosan. Jadi kalau ada di antara kita yang bosan dalam beribadah, Allah tuh nggak pernah bosan. Jadi tetaplah kita konsisten, tetaplah kita istiqomah untuk tetap bisa hadir di masjid ini. Ya. Syukur-syukur nanti setelah Ramadan pun begitu, ya. Jangan sampai masjid-masjid, mushola itu semarak syiarnya ketika di bulan Ramadan. Padahal Ramadan ini adalah ajang ibaratnya pusat latihan atau training center kita. Kenapa? Karena kita diharapkan nanti keluar dari madrasah Ramadan selama 1 bulan penuh itu menjadi orang-orang yang sudah terlatih untuk sholat di masjid bagi yang laki-laki, terutama menghadiri majelis taklim. Jangan sampai nanti ba'da Ramadan kita kendur. Ya. Masjid-masjid kembali normal, dalam tanda kutip maksudnya ya. Normal keadaannya. Itu sangat tidak diharapkan. Karena tujuan dari puasa itu tujuan utama sudah jelas dalam surat Al-Baqarah 183 kan. La'alakum tattaqun. Jadi Allah itu tidak mengatakan telah diwajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian agar kalian kuat, enggak begitu. Agar kalian tahan lapar. Tidak. Tapi Allah mengatakan la'alakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu tujuan utama dari disyariatkannya puasa. Dan puasa adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, rasa ta'abudi kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang saya sampaikan di awal tadi, surat Az-Zariyat ya, surat ke-51 ayat 56, ini sering kali disampaikan oleh para penceramah. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan utama penciptaan kita itu beribadah. Bukan sekedar mengisi muka bumi ini, ngeramein dunia ini, bukan. Tujuan utama kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beribadah itu yang dimaksud adalah perbuatan baik yang bermanfaat, ya. Ini definisi ibadah nih ya. Perbuatan baik yang bermanfaat yang dilakukan semata-mata karena dan untuk Allah. Jangan sampai nanti begini, perbuatannya sudah benar, perbuatan baik dan bermanfaat, tapi motivasinya ghairillah, bukan karena Allah. Kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah itu harus diniatkan karena Allah. Coba kalau kita pelajari semua fikih, sholat, puasa, dan lain-lain, pasti awalnya pertama niat. Betul? Rukun sholat pertama apa? Apa takbiratul ihram? Atau ruku? Atau sujud? Tidak kan? Tapi yang pertama rukun sholat itu niat. Jadi, yang menyebabkan salah satunya diterimanya amal kita itu niat. Makanya, terkait dengan masalah ibadah, itu niat itu menjadi penting. Kenapa? Karena ada 5 golongan nih manusia ketika dia melakukan ibadah. Jadi ada 5 golongan manusia dalam melakukan ibadah. Motivasinya macam-macam, ada 5 motivasinya. Atau niatnya. Di waktu yang terbatas ini saya akan sampaikan. Yang pertama disebut dengan ini level 1 nih ya, level paling bawah banget ini. Level paling bawah itu namanya al-mukrahin. Al-mukrahin itu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah karena terpaksa. Ya, kan banyak tuh ayat dalam Al-Quran yang artinya terpaksa. Tau'an au karhan, nah gitu kan. Jadi dari kata ini, mukrahin itu orang-orang yang melaksanakan ibadah karena terpaksa. Ya kan gak enak bulan Ramadan, masa kita gak puasa sih, gitu kan. Dan ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 54. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Wala yunfiquna, ya.
illa wahum karihun. Dan tidaklah mereka itu melaksanakan sholat kecuali dengan malas. Ya. Dan mereka tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah kecuali dengan rasa terpaksa. Nah itu. Jadi ini level SD ini. Jadi orang-orang yang motivasinya melaksanakan ibadah itu level anak SD. Semata-mata karena dipaksa, ada kewajiban. Kan kutiba alaikumusiyam ya, telah diwajibkan. Jadi ini fiilnya dimajhulkan ya, difasibkan. Kalau kataba kan mewajibkan ya, kalau kutiba diwajibkan. Jadi kalau fa'ala, fu'ila, nah itu dimajhulkan. Diwajibkan sama Allah, ya udahlah mau nggak mau saya puasa. Akhirnya dilaksanakanlah puasa itu dengan terpaksa. Tidak ada kerelaan dalam hatinya. Sebagaimana tadi dalam surat At-Taubah ayat ke-54. Ini level paling rendah ini. Naik ke level kedua. Namanya al-ummal. Al-ummal itu diibaratkan seperti kuli bangunan. Maaf ya, kuli bangunan yang dia bekerja karena mengharapkan upah. Bukannya tidak salah ya, memang mereka harus dibayar. Jadi ada orang yang motivasi ibadah itu kayak kuli bangunan. Saya kan ibadah udah jelas, pasti dapat pahala dari Allah. Nah ini level yang kedua. Kemudian meningkatlah ke level yang ketiga, agak tinggi nih. Sekalipun belum ideal, namanya at-tujar. At-tujar itu level pedagang. Kalau pedagang pasti pengen untung. Ada gak pedagang pengen rugi? Nggak ada. Pedagang pengen rugi ya nggak ada. Ketika harga minyak goreng naik, ya kan? Ada yang mau jual murah? Nggak ada. Nah jadi yang ketiga ini golongan orang-orang melaksanakan ibadah ingin mendapatkan nilai tambah. Kenapa kamu membaca Al-Quran? Udah jelas kok dalam hadisnya alif lam mim la harfun. Walakin alif harfun walamim harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf dibahas dengan 10 kebaikan. Saya baca Quran udah jelas kok. Akan dapat dari satu huruf itu 10 kebaikan, bahkan bisa bertambah berkali lipat lagi. Jadi motivasi dia karena ada keuntungan di situ. Ini level pedagang nih yang ketiga nih. Naik level yang lebih baik lagi, namanya al-mut'in. Jadi orang-orang melaksanakan ibadah itu karena ketundukan kepada Allah. Ya sesuai dengan tadi surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan. Jadi dia melaksanakan ibadah karena dorongan taat kepada Allah. Kenapa kamu puasa? Saya taat atas perintah Allah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan dia beribadah karena bentuk balas jasa dia atas semua kenikmatan yang dia terima. Coba hitung deh kenikmatan. Kan dalam surat Ibrahim ayat 34 udah jelas kan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah itu enggak kehitung. Berkedip aja itu nikmat dari Allah. Apa risikonya kalau kita enggak berkedip? Buta mata kita Bapak Ibu. Buta mata kita kalau kita nggak berkedip. Kan ada orang yang tunanetra yang melotot terus kan, nggak berkedip. Itu aja kenikmatan yang luar biasa besar. Makanya Rasulullah SAW tuh pernah, ya, semacam tegur dalam tanda kutip lah oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Kenapa engkau melakukan hal demikian? Padahal Allah sudah menghapuskan dosa engkau yang dulu dan yang akan datang. Sudah dijamin sama Allah. Apa jawaban Rasulullah? Saya melakukan ini, apakah saya tidak boleh menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah? Jadi kita ini taat, capek-capek. Ada lagu dari Bimbo ya? Apa lagunya? Tentang puasa itu kan? Berlapar-lapar di siang hari, ngantuk ketika kita tarawih. Ngantuk gak tarawih? Enggak ya? Belum.
Coba tarawihnya sampai jam 1 dini hari. Kayak di Masjidil Haram. Ya. Kita aja kalau di sini nih tarawih misalkan rakaat pertama baca surat Al-Baqarah setengah juz, itu yang terjadi rakaat pertama belum selesai udah bubar. Ya. Nah ini level yang keempat. Al-mut'ain. Orang-orang yang beribadah motivasinya karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir nih level paling tinggi nih, paling keren lah. Namanya al-mutaladzidin. Nah, al-mutaladzidin itu ada kata lezat nih. Jadi orang tuh beribadah karena merasa lezat beribadah kepada Allah. Merasakan kenikmatan beribadah itu. Tidak merasa dipaksa. Saya sendiri masih berat nih level ini. Kita semua berat ya. Bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib ketika beliau, ini dalam kondisi pertempuran ya, peperangan. Itu tubuh beliau tuh terpanah. Ada yang memanah. Nanceplah ke tubuhnya. Beliau dalam keadaan sholat. Nah, beliau minta kepada sahabatnya agar panah itu dicabut ketika dia sedang sholat. Kenapa? Karena ketika beliau sholat, beliau merasakan kenikmatan, kelezatan beribadah. Kalau kita jangankan panah, ada kecoa aja lari. Saya pernah ada kasus dulu ya, saya waktu kuliah di Bandung dulu. Masa-masa kuliah itu di kosan, kan ada musola samping kosan. Itu ada kecoa masuk ke sarung, itu loncat semua. Sampai imam pun heboh. Bagaimana kalau panah menancap di punggung kita? Nah ini, orang-orang yang sudah merasakan kelezatan beribadah seperti itu levelnya. Nah sekarang tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Dari 5 level itu kita masuk di level mana nih? Kalau kita beli yang ayam geprek levelnya pengen yang tinggi ya. Kalau bisa yang 10 gitu kan. Jarang yang mau 1. Kita pun kalau misalkan terkait dengan motivasi atau niat beribadah, kita usahakan ya kalau nggak level 4, level 5 lah. Gitu ya. Jangan level 1. Level 1 itu tingkatan anak SD. Sehingga nanti ba'da Ramadan ya, ketika masuk 1 Syawal dan di 11 bulan yang akan datang, itu kita sudah merasa nikmat beribadah kepada Allah. Orang kita nggak tahu kok dipanggil tadi ada informasi teman dekat saya itu meninggal jam 2 lewat 42 menit di rumah sakit UI. Masih muda. Sakitnya pun nggak lama. Saya kaget sekali. Ini menjadi tazkirah bagi kita semua, zikrul maut, ingatlah kematian. Karena kematian itu tidak pernah tahu kapan datang dan di mana dia akan menjemput kita. Manfaatkanlah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ignanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa saja? Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Wasihattaka qabla sakomika. Masa sehat sebelum sakit. Waginaka qabla fakrika. Masa kaya sebelum datang kefakiran atau kemiskinan. Ya, wa faragaka qabla suglika. Masa luang sebelum datang waktu sempit. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika. Manfaatkan waktu hidup kita sebelum kematian datang. Karena ada yang diminta orang-orang ketika sakaratul maut itu kan 2 hal. Ya, bahwa mereka itu meminta kepada Allah diberikan tangguh. Apa? Kalau mereka kemudian diberi kesempatan tangguh oleh Allah, minta 2. Fasaddaqa wa akum minas salihin. Akhir dari surat Al-Munafikun. Yang mereka harapkan tuh, ya Allah, kalau saya diberikan tangguh, berikan saya nanti akan bersedekah dan akan melakukan amal soleh. Udah itu doang. Bukan begini, kalau saya dikasih umur panjang, berikan saya kesempatan punya rumah besar. Enggak begitu mereka mintanya. Diabadikan dalam akhir surat Al-Munafikun. Jadi hayataka qabla mautika,
ketika kita diberikan waktu hidup ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal dari kehidupan abadi. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan kita dengan berpuasa mudah-mudahan akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.